Lalu bagaimanakah kondisi banjir di sejumlah lokasi di Jakarta pada siang hari ini? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Hafsah Syafira di Kebonpala, Jakarta Timur dan Putri Sofia di Bidara Cina, Jakarta Timur. Kita ke Hafsah terlebih dahulu. Hafsah, bagaimana kondisi ketinggian banjir di sana? Apakah sudah semakin surut atau justru semakin tinggi? Ya, selamat sore Rendra dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Kebonpala, Jakarta Timur, Anda bisa lihat bahwa memang masih ada genangan di sekitaran Kebonpala, namun ini sudah mengalami penyurutan yang signifikan. Kalau tadi ini di tempat saya berdiri, ini masih berada di ketinggian 40 hingga 50 cm, namun Anda bisa lihat sendiri sekarang kondisinya Rendra, ini ketinggian air sekitar 10 hingga 20 cm. Adapun memang pemicu terjadinya banjir di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur ini dikarenakan pertama intensitas hujan yang tinggi sejak kemarin mengguyur wilayah Jakarta. Kemudian juga wilayah Kebonpala ini dekat sekali dengan Kali Ciliwung dan juga dikarenakan waduk yang juga tumpah begitu airnya yang kemudian memicu terjadinya banjir di wilayah Kebonpala. Untuk lebih mengetahui bagaimana kemudian kronologi awal terjadinya kebanjiran di Kebonpala, Jakarta Timur, di sini saya sudah bersama dengan salah satu warga. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Oke, baik Ibu Sri, mungkin boleh sedikit bercerita ke pemirsa TV One nih, awal banjir pada hari ini nih, banjir sejak kapan Bu dan bagaimana pada saat itu? Banjirnya sih mulai jam 3 ya. Memang sebelumnya itu sudah dikabarkan melalui pihak kelurahan, terus RT, baru ke warganya bahwa nanti akan ada banjir lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Oke, artinya sudah mendapatkan informasi. Iya. Nah, kalau sudah mendapatkan informasi ini Ibu sebagai warga bagaimana kemudian? Apakah sudah siap-siap untuk mengungsi atau bagaimana Bu? Sebelum mengungsi kita juga siap-siap untuk bebenah keadaan di rumah dulu. Kemudian kalau keadaan harus memungkinkan mengungsi ya kita mengungsi. Karena ini masih kapasitas, menurut saya kan punya ada loteng, jadi saya di atas aja gitu. Oke, artinya Ibu Sri ini tidak mengungsi di posko pengungsian yang sudah disediakan, melainkan tetap di lantai 2 rumah. Kalau untuk terkait kegiatan, sebetulnya ini tentunya menghambat ya Bu kegiatan banjir seperti ini. Tapi ini kan tidak pertama kalinya untuk di Kebonpala sendiri. Ibu sebagai warga bagaimana ini menyikapi banjir yang terus-terusan terjadi Bu? Ini ya karena sudah sering terjadi, jadi kita tidak panik atau memang sudah kita anggap lumrah lah gitu. Jadi kita sebelumnya udah antisipasi aja gitu. Namun kegiatan ini terhambat nggak? Kegiatannya sih terhambat karena jadi kegiatan aktivitas sehari-hari ya, jadi kita kan tidak bisa melaksanakannya gitu. Mau nggak mau kita di atas rumah aja gitu. Oke Ibu, ini kalau misalkan nantinya, tapi kita tidak berharap tentunya ini banjir masih ada ya. Tapi kalau kemudian dapat informasi, kemudian juga harus bersiaga, ada banjir lagi nih, air ada kiriman lagi. Antisipasi sebagai warga Kampung Pulo ini seperti apa Bu? Ya mau nggak mau kalau mungkin kemungkinan lebih tinggi dari sekarang, ya kita mengungsi gitu. Untuk menjaga diri kita gitu, keselamatan kita gitu. Kalau untuk bantuan sendiri, untuk hingga kini apakah sudah ada bantuan yang diberikan kepada warga Bu dari pihak? Alhamdulillah sih ada ya, seperti nasi rangsum, roti, air mineral, ya itu juga udah. Oke. Iya. Artinya kalau kebutuhan mendesak apakah ada Bu? Untuk selain daripada makanan, kemudian pakaian, apakah ada kebutuhan mendesak lainnya? Untuk saat ini sih belum ada ya, cuma itu aja yang ada yang dikasih dari pihak kelurahan melalui RT yang membagikannya gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Sri atas informasinya. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian kronologi terjadinya banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Ini bukan pertama kalinya Rendra dan juga pemirsa terjadi banjir, namun pastinya dari warga ini sudah dalam tahap letih menghadapi banjir yang sering terjadi di wilayahnya. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada studio. Baik, dari Kebonpala kita akan bergeser selanjutnya. Dan Hafsah, kita ingin mengetahui lebih lanjut ini mengenai dari pihak pemerintah sendiri, apakah sudah ada atau sudah datang ke lokasi, mengingat tadi seperti yang dikatakan oleh warga ini sudah sering berulang, apakah sudah ada tindak lanjut setidaknya hingga saat ini untuk mengurangi dampak banjir? Ya, Rendra juga pemirsa, kalau dari kami memantau tadi belum ada pihak manapun yang mendatangi wilayah sekitar. Namun memang dari pemerintah masih terus melakukan penyiaga banjir. Terlebih lagi petugas-petugas seperti kepolisian, TNI ini sejak pagi tadi bahkan sejak kemarin Rendra dan juga pemirsa ini bersiaga di tempat untuk kemudian terus memantau bagaimana ketinggian air di Kali Ciliwung, kemudian juga bagaimana kondisi waduk Katulampa yang juga menjadi penyebab banjir
yang berada di Kampung Pulo ini sendiri. Adapun juga pendistribusian bantuan tadi kami melihat memang sudah dilakukan, baik diberikan ke posko pengungsian yang berada di dekat sini, ini tepatnya di SDN 01 Kampung Melayu, kemudian juga dari pihak Polda Metro Jaya tadi sudah memberikan bantuan langsung kepada warga yang terdampak, tepat ke rumahnya yang terdampak. Demikian Rendra informasinya. Baik, terima kasih Hafsa informasinya dari Kebon Pala.